Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 21 April 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian firman Tuhan. Jangan berdusta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hoax ternyata merupakan penyakit lama manusia. Sudah ada sejak zaman Musa. Bahkan sebelumnya, orang suka menyebarkan informasi sesat yang tidak benar. Hal ini membuat orang lain terjolimi, teraniaya, dan menderita. Karena itu Tuhan Allah menetapkan hal hoax pada hukumnya yang ke-9, yakni jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Artinya, semua umat manusia dilarang menyebarkan hoax, karena itu menyakiti, bahkan membunuh sesamanya. Manusia dalam bentuk apapun dan karena apapun, serta dari atau kepada siapapun, tidak boleh bersaksi dusta tentang sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar, kita pun sering melakukannya. Kita sering tergoda untuk mengatakan hal-hal yang tidak jujur dalam kehidupan kita dengan berbagai motif dan alasan, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, pasangan kita, ataupun rekan kerja kita. Firman Tuhan hari ini memerintahkan kita untuk senantiasa mengatakan kebenaran tanpa disertai embel-embel berbohong, dengan alasan apapun juga dan dengan resiko apapun. Dalam hal inilah firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 5 berkata, orang benar membenci dusta. Dan di Kolose 3 ayat 9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai. Berangkat dari dua isi firman ini, bahwa perintah larangan berbohong atau berdusta ini adalah sebuah perintah yang mutlak, tidak bisa ditawar. Itu sebabnya dalam hukum ke-9 dikatakan, jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Hukum ini menjamin agar kebenaran tetap terjaga di dalam setiap perkataan manusia. Artinya, bersaksi dusta adalah memperkatakan ketidakbenaran. Bersaksi dusta kepada sesama dapat menimbulkan kerugian karena hal tersebut bukanlah tindakan kasih. Saksi dusta akan berujung kepada fitnah kepada sesama. Dusta adalah sifat iblis yang adalah bapa segala dusta. Akan tetapi, orang benar terpanggil menjadi terang yang berani berkata, ya jika ya, tidak jika tidak. Dosa dusta terkadang dianggap baik. Seperti sering kita dengar, berbohong itu tidak apa-apa, asal demi kebaikan. Padahal berbohong adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Juga membuat kita kecanduan melakukannya.
Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang taat pada perintah Allah, yang adalah sumber kebenaran. Allah adalah sumber kebenaran, dan Allah tidak mungkin berdusta. Bilangan 23 ayat 19. Karena Allah adalah sumber kebenaran, maka kita pun harus mengatakan kebenaran. Jika kita mengatakan kebenaran, maka kita telah ikut mewujudkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Sebaiknya sadarilah bahwa mendustai sesama adalah tindakan yang dibenci Allah. Zakaria 8 ayat 17. Mengatakan yang benar mengenai orang lain dan mengatakan kebenaran setiap saat adalah sikap yang berarti bagi Allah. Allah menyukai kebenaran sebagaimana dirinya adalah kebenaran. Karena itu, Dia hanya mengatakan apa yang benar. Tuhan Yesus, Anak Allah, juga menyebut dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Hal inilah yang memperlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak suka dengan yang namanya dusta atau bohong atau hoax. Karena Dia adalah kebenaran yang sejati, oleh karena itu Dia pun menghendaki dan merindukan agar kita sebagai anak-anaknya dapat hidup di dalam kebenaran itu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini melarang kami supaya kami tidak bersaksi dusta. Karena dusta adalah sifat iblis dan tidak Tuhan kehendaki. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mendengar firman-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak memulai segala aktivitas kami satu hari ini. Biarlah tangan penyertaan Tuhan yang tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.